Selamat pagi Opa Oma semuanya, senang sekali kita dapat berkumpul kembali dalam acara Sapaan Lansia Kebonjati. Sebentar kita akan mendengarkan puji-pujian, juga akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Saudara Diki. Sebelum kita memulai acara lansia, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur padamu Tuhan. Kau berikan kami semua lansia sehat untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan sapaan lansia, mendengarkan pujian, juga kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya firman itu menjadi berkat bagi setiap lansia, sehingga kami boleh bersuka cita karenanya. Bapa dalam sorga, dari awal hingga akhir ibadah lansia ini kami mau serahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera Opa Oma, Sapaan Lansia pada hari ini akan dibawakan oleh saya, Alfian Dito Yulian Diki, calon pendeta GKI Kebonjati. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan bahwa pada hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Sertai kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan menjadikan firman-Mu sebagai pegangan hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Opa Oma, bacaan kita pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32 yang berbunyi, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Opa Oma, pada hari ini tema renungan kita adalah menjadi manusia baru. Apa yang dimaksud menjadi manusia baru? Apakah artinya kita kayak sedang pakai baju ya? Baju yang lama lalu kita ganti baju menjadi ganti baju yang baru. Masa kayak begitu? Oh jelas tidak. Atau tiba-tiba kita menjadi diri kita yang berbeda saat ini. Yang dulunya pendiam sekarang jadi aktif, semangat. Yang dulunya aktif tiba-tiba jadi pendiam, murung gitu. Enggak gitu juga Opa Oma. Panggilan untuk menjadi manusia baru ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan sebuah lagu yang kita tadi nyanyikan di NKB 19 yang berjudul Dalam Lautan Yang Kelam. Lagu ini menceritakan kisah tentang seseorang yang membayangkan ketika ia jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam jurang dosa. Penulis lagu ini bernama James Rowe menggambarkan bayangan ketika kita jatuh di dalam dosa, tetapi kasih yang kudus itu menyelamatkan kita.
Kasih yang luar biasa itu mengangkat kita dan menebus kita dari jurang dosa itu. Rasa syukur atas karya penebusan itulah yang membawa kita pada rasa sukacita untuk mau membalas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Meskipun juga kita tahu bahwa kita yakin bahwa kita nggak akan pernah bisa membalas ya. Nggak akan pernah bisa cukup membalas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau dengan penuh syukur mengucapkan syukur dan mencoba untuk membalaskan itu kepada Tuhan. Membalas kasih-Nya. Bagi kita ketika kita mau diselamatkan, maka kita diajak juga sekaligus bersama-sama menjadi sosok yang baru. Lahir kembali, sekaligus menjadi manusia baru yang hidup di dalam firman Tuhan dan di dalam terang kasih Allah. Pemaknaan manusia baru di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus sangat erat kaitannya dengan relasi di dalam sebuah komunitas. Baik komunitas secara luas yakni gereja dan masyarakat, namun juga berbicara dalam rangka komunitas yang lebih sempit. Misalnya orang-orang terdekat kita, teman, sahabat, dan juga termasuk saudara kita, keluarga kita, anak ataupun cucu dari kita Oma. Menjadi manusia baru di sini juga mau hidup dengan penuh hikmat dan kebenaran yang diberikan Allah. Hal ini termasuk juga bagaimana reaksi kita dengan orang-orang sekitar kita. Maka dari itu jika kita mengingat ayat yang menjadi landasan kita pada hari ini yang kita baca bersama-sama tadi, kita diajak untuk bersama-sama untuk mau membuang segala kepahitan, membuang segala kegeraman, pertikaian, baik dengan saudara kita, anak kita, teman-teman kita. Mungkin salah satu di antara kita dulu punya perasaan kesal dengan seseorang. Mungkin kita masih merasa kepahitan dengan orang tersebut, sehingga kita menjadi kecewa, kita menjadi terluka. Serta ada banyak pengalaman pahit-pahit yang mungkin belum selesai hingga saat ini. Dan pada ayat ini kita kembali diingatkan, kita diajak untuk bersama-sama membuang perasaan itu. Membuang bukan berarti menolak diajak bicara. Udah lupakan sajalah, nggak usah dibicarakan. Bukan seperti itu, Opa Oma. Membuang ini juga bagaimana kita mau menerima. Kita membuang perasaan emosi negatif itu, menggantikan jadi emosi yang baik. Menjadi relasi yang positif. Sehingga kita mau untuk menerima, kita mau mengampuni, merelakan, dan mengeluarkan rasa kesal kita agar tidak hinggap di dalam kehidupan kita, dan terus terpendam, dan lama-lama menjadi duri di dalam daging, di dalam hati kita. Setelah kita mampu membuang dan menggantikan perasaan-perasaan pahit kita dengan pengalaman lain, kita juga diajak untuk bersama-sama untuk mau mengampuni, menerima orang tersebut, memberikan keramahan kepadanya, serta menyatakan kasih mesra di dalam sebuah komunitas tersebut. Memang bukan hal yang mudah atau bahkan bukan hal yang sepele bagi setiap kita untuk mau mengampuni satu sama lain, saudara kita, orang-orang terdekat kita, teman kita, bahkan anak kita. Tetapi sebagai seorang pengikut Kristus yang telah diselamatkan, yang telah diangkat oleh kasih yang kudus itu, kita dipanggil bersama-sama untuk dengan penuh sukacita mau memohon pengampunan kepada Tuhan serta mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti yang biasa kita doakan di dalam doa Bapa kami. Kiranya sapaan lansia pada hari ini mengantar kita untuk terus hidup di dalam rasa penuh syukur, sukacita, penuh kasih mesra dengan diri kita juga, kepada orang-orang terdekat kita, teman kita, saudara kita, anak cucu kita. Kiranya Tuhan menyertai setiap kehidupan Opa Oma, dan kiranya Opa Oma selalu berada di dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.
Demikian Oma, Opa, Ibu, dan Bapak sapaan lansia hari ini. Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersuka cita, saling menyapa dalam acara ini. Semoga hari esok kita masih tetap sehat dan semangat. Kita juga diingatkan bahwa ada saudara kita yang berulang tahun, yaitu pada tanggal 12 November, Ibu Evi, Bapak Gideon Lim, dan Ibu Yanita. Tanggal 13 November, Ibu Lim Jihwa atau Wawa. Pada tanggal 20 November, Ibu Han Eng Bue. Pada tanggal 21 November, Ibu Tin Kurnia. Pada tanggal 22 November, Bapak Penatua Agus Gunawan. Pada tanggal 23 November, Ibu Sri Lianti. Selamat ulang tahun, sehat selalu, sukacita di dalam Tuhan. Mari kita akhiri acara sapaan lansia dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih ya Bapak, kalau pada hari ini kami boleh menyaksikan acara sapa lansia dari awal sampai akhir. Terpujilah namamu menjadi berkat bagi para lansia. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Tuhan panjangkanlah umurnya, sehat selalu, serta makin setia kepada Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Bapa terima